Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya pelajari teori pembuatan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori penggerakan lempeng tektonik. Teori ini dikemukakan oleh Toza Wilson pada sekitaran tahun 1968, mengatakan bahwa kulit bumi terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan atmosfer. Dan lempeng-lempeng pembentuk kulit bumi ini selalu bergerak karena adanya arus konveksi dari lapisan atmosfer. Dan lempeng-lempeng ini dibagi menjadi dua lapisan, ada lempengan samudra dan ada lempengan benua. Kalau lempeng samudra tersusun oleh batuan basah yang dapat dijumpai oleh dasar samudra. Kemudian kalau lempeng benua tersusun oleh batuan-batuan asam. Dan pergerakan lempeng tektonik ini dibagi menjadi tiga. Ada konvergen dan divergen dan arus alur. Dan ada transform. Mari kita bahas tentang konvergen, yaitu berupa gerakan saling bertuburkan antara lempeng tektonik, baik itu lempeng benua ataupun lempeng samudra. Beberapa pegunungan seperti Himalaya, Rocky, Andes, dan Alpen merupakan salah satu refleks yang berbentuk akibat proses konvergensi ini. Ada tiga jenis gerakan konvergen. Yang pertama itu adalah subduksi. Apa itu subduksi? Subduksi adalah pergerakan konvergen antara lempeng benua dan lempeng samudra, dengan lempeng samudra jatuh di bawah lempeng-lempeng benua. Hal ini karena gravitasi spesifik lempeng benua lebih kurang dari lempeng samudra. Contohnya adalah parit yang membentang dari barat Sumatera, selatan Jawa, dan selatan Nusa Tenggara. Dan kemudian yang kedua ada abduksi. Abduksi adalah pergerakan konvergen antara gerak benua dan gerak samudra. Gerak benua tenggelam atau menunjang gerak samudra. Penunjangan ini karena terjadi adanya perubahan dari batas lempeng divergen kemudian menjadi konvergen, menimbulkan terjadinya gerak benua berbentukan dengan gerak samudra. Kemudian ada yang ketiga itu tentang koalisi. Apa itu koalisi? Koalisi adalah gerakan konvergen lempeng benua dan lempeng benua Afrika. Kedua plat ini memiliki massa jenis yang tidak berbeda untuk membentuk pegunungan tinggi seperti pegunungan Himalaya. Dan kedua tentang pergerakan divergen. Divergen adalah kondisi di mana lempeng tektonik ini bergerak saling menjauh, kemudian gaya yang bekerja pada gerak ini adalah gaya tarik atau tensional. Gerakan ini menyebabkan magma naik dari pusat bumi, kemudian membentuk dasar lautan atau kerak samudra. Contohnya itu adalah MORE atau Mid-Ocean Rim Gas di Samudra Atlantik. Dan yang terakhir ada sesar mendaftar atau transform. Transform ini adalah gerakan saling melawan arah yang menyebabkan pergesekan antara lempeng tektonik. Sesar San Andreas yang terbentang sepanjang 1.200 km merupakan salah satu relasi yang terbentuk akibat adanya proses transfer ini. Kesimpulan dari teori ini adalah teori pergerakan lempeng tektonik ini gerakannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah konvergen. Konvergen ini adalah gerakan yang saling bertuburkan antara lempeng tektonik. Gerakan ini dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama itu ada subduksi, ada abduksi, dan juga ada koalisi. Kemudian yang kedua adanya gerak divergen. Gerak divergen, lempeng tektonik ini bergerak saling menjauh, menyebabkan magma dari pusat bumi. Kemudian yang terakhir adalah sesar mendaftar atau transform. Pada sesar mendaftar ini menyatu saling berlawanan arah, menyebabkan lempeng tektonik ini terdapat gesekan